Halo, Nandi, kamu kenapa? Kok kayak langsung banget kelihatannya dari kemarin? Iya, aku jadi gini, aku kan punya masalah ya. Tapi aku tuh bingung mau cerita ke siapa gitu loh. Soalnya aku tuh kurang percaya sama orang-orang di sekitarku gitu. Oh, kalau kayak gitu, ini aja, di kamu pergi ke konselor aja. Nanti di sana kamu bisa cerita seleluasamu. Nanti juga ada usahamu di sana gitu. Aku punya nih namanya. Mungkin nanti aku ini aja ya. Ya boleh di-share ke aku ya. Iya. Coba dilihat. Makasih ya. Oke. Jangan sedih-sedih lagi loh. Makasih. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan masuk Mbak. Oh iya, makasih. Silakan Mbak, duduk. Oh iya Pak. Duduk senyamannya. Ini ada minuman, silakan diminum. Jadi Mbak sebelumnya udah tahu Mbak nama lembaga kita apa? Belum terlalu tahu sih, cuma lihat di depan tadi. Tapi Mbak tahu lembaga ini dari cerita teman saya. Berarti temannya pernah kesini Iya. sebelumnya. Saya disarankan, soalnya saya cerita ke dia, berarti disarankan untuk kesini mendapatkan lebih baik. Iya, saya di sini, jabatan saya di sini sebagai konselor aja Mbak, bukan bagian si owner gitu Mbak.
Tapi Mbak sebelumnya udah udah diperkenalkan kontraknya itu di bagian meja resepsionis sama Bapak resepsionisnya. Belum. Belum ya Mbak? Iya, masih tadi pendaftaran aja sih. Masih pendaftaran, masih bagian administrasinya. Iya. Jadi gini Mbak, kalau untuk kontraknya itu nanti terserah Mbak. Jadi di bagian konsen itu kita hanya menawarkan berapa kali pertemuan, ada via online maupun offline. Kalau seminggu sekali online itu nanti bayarnya itu cukup 300 ribuan Mbak. Kalau via online dengan seminggu sekali itu murah, cuma hanya 50 ribu. Tinggal Mbak milihnya yang seminggu berapa kali pertemuan, baik itu online maupun offline. Dan kalau online tuh waktunya fleksibel, terserah Mbak maunya waktunya kapan yang longgar, nanti kita siap. Offline nanti menyesuaikan konselor yang ada di lembaga ini. Jadi Mbak tinggal gitu mau yang Kayaknya bisa kalau misalnya kita diskusinya, maksudnya ya kan ini tahap awal Pak. Kalau misalnya kita menyesuaikan saja gimana Pak? maksudnya menyesuaikan. Maksudnya nggak sesuai kan kalau tadi kan yang per seminggu sekali berapa, sebulan sekali berapa gitu. Maksud saya menyesuaikan. Jadi kita kontraknya fleksibel ya, sesuai Mbaknya maunya kapan. Kalau untuk asas kerahasiaan lembaganya sudah menjamin, jadi tidak akan bocor. Jadi ya bercerita ya senyaman-nyamannya Mbaknya aja. Baik, apakah kesepakatan yang sudah kita buat tadi sudah bisa diterima atau ada yang ditanya lagi? Sudah. Oke. Baik, silahkan monggo bercerita dan saya izin menjawab Apa yang cerita? masalah Mas atau keluh kesah Mas atau apa yang membuat Mas datang ke sini gitu. Saya juga bingung Mbak, kesini juga ngapain? Menyampaikan tentang apa yang dirasa, apa yang Jadi ceritanya ini orang tua saya kan sudah sudah cerai gitu. Terus saya kan ikut ibu saya. Nah terus ibu saya nikah lagi. Otomatis saya punya bapak tiri. Nah saya akan kalau boleh tahu kejadiannya itu dari kapan? dari ibu saya nikah lagi. Waktu itu Mas lagi kelas berapa? Saya pas waktu kuliah Mbak. Berarti baru-baru ini. Iya baru Mbak. Jadi saya depresi Mbak. Terus setelah itu kan ibu saya juga jarang di rumah. Nah, kan ibu saya juga kerja. Otomatis saya kan hidup sama bapak tiri saya. Terus ya udah sering diajar lah apalah urusan sepele gitu Mbak. Jadi Masnya menjadi korban dari orang tua yang laki-laki aktifnya ya? Yap. Oh, jadi Masnya menjadi korban kekerasan dari ayah sambungnya? Ya betul. Terus gimana lagi Mas setelah Mas mendapat kekerasan yang begitu yang sehingga membuat Mas merasa depresi? Terus apa yang Mas rasakan kalau misalnya Mas tuh ada di dalam rumah atau kalau Mas melihat si ayah angkat itu seperti apa? Ya benci. Berarti setelah Mas merasa depresi dan benci sama ayah sambungnya itu, Mas tuh meluapkan rasa Mas benci ini ke siapa? Atau Mas cerita ke temannya? Atau
Mas berbuat apa, hal apa? Nggak cerita sih, paling juga apa ya, bola atau perpus atau olahraga ya gitu aja. Pokoknya gimana caranya biar jarang di rumah, cari kesibukan biar nggak ketemu bapak. Oh, berarti Mas melampiaskan itu dengan hal yang positif ya? Iya betul. Baik, berarti selama Mas mengalihkan hal-hal itu menjadi ke yang hal positif, apa yang Mas rasakan setelah Mas melakukan hal yang positif itu? Apakah masih ada rasa-rasa yang kayak masih sering kepikiran atau gimana gitu? Fresh, uang, seger, cuman masih ada rasa ketakutan kalau balik ke rumah gitu. Terus ya takut pokoknya, takut gitu kan. Ntar pas sampai rumah, di rumah nganggur tiba-tiba ditutup. Oh, berarti itu tanpa ada alasan yang mendasari itu sebelumnya, atau ada misalnya Mas membuat kesalahan apa sehingga si ayah saya itu melakukan kekerasan? Ya mungkin karena tidak dikasih uang karena ayah saya tidak bekerja gitu, jadi malam. Oke, baik. Apakah Mas sempat pernah merasa jenuh jika selalu melakukan hal yang positif itu dengan dibebani oleh pikiran yang ada di rumah? Ya bosan. Terus Mas melampiaskan apa ya? Ya itu tadi, tapi ya kalau bosan ya udah tinggal tidur aja, tinggal nginep ke rumah temen, rumah saudara aja sih. Usah jangan balik ke rumah. Terus respon dari ibunya Mas itu gimana? Apakah nggak nanyain Mas atau nanyain suaminya? Ya kan ibu saya kan jarang di rumah, kan nggak tahu. Berarti kalau misalnya ibunya pulang malam tuh Masnya udah ada di rumah? Ya biasanya sih gitu. Baik Mbak, dari rumah yang apa cerita Mbak tadi, berarti ibu Mbak tuh sudah mengetahui belum ya tentang kejadian ini? Ibu saya belum tahu karena kan sibuk kerja ya. Jadi karena saya juga orang tua saya, ibu kandung saya yang jarang di rumah itu, jadi ayah saya tuh sering melakukan kekerasan kepada saya, ayah kandung saya. Sebab itu makanya saya juga jarang di rumah karena itu. Lalu apakah ayah sambung Mbak ini melakukan kekerasannya itu benar-benar parah sampai mengganggu aktivitas sebagai mahasiswa yang sedang magang? Iya, sangat mengganggu. Karena kan terkadang ada luka fisik ya Mbak. Misalnya seperti ditampar itu pasti ada lebamnya Mbak. Ketika saya magang itu kan pastinya dari pagi, karena dari di sekolah ya Mbak. Itu tuh pastinya terlihat gitu. Saya kadang suka susah untuk menyembunyikan gitu. Kadang kan ada teman-teman saya bertanya, kamu kenapa ya kan? Saya malu untuk mengucapkannya. Kadang saya juga malu dan saya belum bisa cerita ke banyak orang gitu. Lalu siapa yang membantu Mbak saat kejadian itu berlangsung? Apakah tetangga ada yang mengetahui? Enggak. Karena kan ya rumah saya itu agak ke dalam gitu. Maksudnya saya tuh terkadang mendapatkan perlakuan kekerasan itu itu di dalam rumah, dan paling ayah bapak saya itu selalu memukul, menendang, mencaci, hingga merusak mental saya juga. Jadi saya terkadang bukan malu sih, kayak saya takut melihat bapak saya sendiri dan saya risih juga. Jadi apa-apa sifat marahnya itu keluar gitu. Berarti jika ayah sambungnya itu cukup
keras ya Mbak sama yang bersangkutan. Ya. Lalu sikap keras ini tuh hanya dilakukan kepada Mbak atau kepada ibunya? Kepada ibunya. Yang saya lihat dari kacamata saya ya Mbak. Kalau ke ibu saya sendiri itu sepertinya ya ibu saya itu sangat manis ya. Kadang saya melihat sifat kepala bermuka dua sekali gitu loh. Karena di depan ibu saya terkadang saya dibaikin gitu loh. Dan ibu saya juga melihatnya itu ya sama saya itu baik, nggak yang seperti yang saya rasakan aslinya gitu. Terkadang ibu saya juga, kadang saya berusaha untuk cerita sama ibu saya, tapi ibu saya itu nggak percaya karena apa yang dilihat sama ibu saya itu beda sama apa yang saya ceritain gitu loh Mbak. Jadi itu salah satu kendala untuk Mbak menceritakannya. Iya, susah. Lalu apakah Mbak punya adik atau kakak itu yang tinggal di rumah selain Mbak sama ayah sambung, karena kan ibu sudah bekerja? Sebenarnya saya mempunyai adik kandung tapi beda bapak aja. Ya adik saya karena masih kecil ya Mbak, masih sekitar setahun 2 tahunan, juga jarang di rumah karena kan yang lebih sering di rumah itu saya sama ayah saya, sama ya kita bertiga lah intinya di rumah itu. Nah ibu saya itu sering menitipkan adik saya di rumah saudara saya di beda gang aja sih Mbak. Jadi karena kan adik saya masih kecil dan ibu saya kerja, jadi nggak ada yang ngurusin. Sedangkan saya kan kuliah sama magang, itu otomatis banyak kegiatan lah, susah untuk ngurusin dia juga. Berarti tugas atau kesibukan Mbak itu juga cukup padat gitu. Iya, di samping kesibukan itu saya juga merasa depresi dan tekanan yang sangat berlebih dari ayah saya, jadi saya pusing banget ya. Baik Mbak, dari cerita Mbak tadi yang dari bapaknya melakukan, bapak sambung Mbak ya, melakukan kekerasan kepada Mbak, dan ibu kandung Mbak tidak bisa mempercayai cerita Mbak itu, kira-kira kedepannya sikap yang Mbak berikan seperti apa? Apakah menuntut Bapak ke pihak yang berwajib atau seperti apa? Kalau dari saya sendiri itu nggak perlu saya tuntut sih Mbak. Yang penting bapak sambung saya tuh berubah dan nggak ngelakuin kekerasan itu lagi. Soalnya saya kan butuh kenyamanan juga, di samping saya magang atau saya kuliah itu kan pasti udah capek ya di luar, sedangkan di rumah saya udah mendapat kekerasan atau cacian, makian dan sebagainya. Jadi saya bingung harus kemana gitu, saya bingung harus saya bingung harus ngapain ini, apalagi pusing banget loh Mbak, kayak tuntutan di magang ada, tuntutan di kuliah ada, belum lagi di rumah ternyata juga sakit ini gitu. Jadi saya gak nuntut sih Mbak, penting bapak saya gimana caranya bapak saya itu berubah aja, dan saya bisa lebih tenang gitu. Berarti Mbak tidak menuntut perilaku bapak yang keras dan ya. Tapi kalau misalnya terlalu parah dan tidak bisa dikasih tahu lagi, mungkin itu saya mungkin karena sama ibu saya belum dipercaya, mungkin saya bisa mencoba untuk itu lagi. Di sini Mbak, dari cerita Mbak tadi yang Mbak tidak ingin menuntut bapak, di cerita Mbak tadi yang Mbak tidak mau menuntut
Bapak karena perilaku Bapak yang terlalu kasar terhadap Mbak, itu nanti kami bisa merekomendasikan Mbak ke pekerja sosial anak dan keluarga. Jadi nanti di situ Mbak bisa mendapatkan solusi dengan cara diselesaikan secara masalah Mbak bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Saya mengerti Mbak, namun saya melihat beberapa kesempatan di mana Mbak tampaknya merasa nggak nyaman dengan topik itu. Sepertinya saat kita membicarakan tentang hubungan Mbak dengan ART Mbak, di sini kita akan mencoba mengeksplorasi lebih dalam mengenai masalah yang Mbak hadapi selama beberapa waktu belakang ini. Apakah Mbak bersedia? Ya, insya Allah. Saya mengapresiasi atas keberanian Mbak untuk berani mengeksplorasi lebih dalam lagi untuk bisa menuju ke perubahan yang sudah kita capai nanti. Dan di sini kita sebelum mengakhiri sesi ini kita akan buat beberapa rangkuman apa yang sudah kita bahas dan evaluasi mengenai permasalahan yang Mbak hadapi dan apa yang sudah Mbak ceritakan selama beberapa jam ini. Nah, ini saya izin mengambil kesimpulan ya Mbak dari apa yang sudah Mbak ceritakan mengenai. Nah, pada sesi hari ini saya mengambil kesimpulan beberapa seperti isu penting yang Mbak rasakan, permasalahan Mbak yang hadapi selama ini tentang hubungan Mbak dengan ayah tiri Mbak yang terbilang tidak baik. Kami untuk melanjutkannya, kami sangat mengapresiasi keberanian Mbak untuk berani terbuka dengan kami untuk menjelajahi perasaan yang Mbak alami selama ini. Kita juga telah mengidentifikasi beberapa pola dan pikiran yang mungkin dapat mempengaruhi pikiran Mbak dan bisa memperberat kehidupan Mbak. Dan kami juga terima kasih atas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Mbak, dan jangan lupa bahwa dalam proses ini kita akan sama-sama saling bekerja, dan perubahan itu tidak selamanya terjadi secara simpel. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan kesetiaan Mbak untuk bekerja sama dengan kami, insya Allah kita akan merupakan sebuah proses yang penting untuk menjadikan sebuah pertumbuhan atau perubahan yang akan Mbak capai.